cukup ramai beredar adanya seseorang yang mengajak mubahalah. Saya menantang mubahalah. Saya siap mubahalah. Kajian kok dilawan dengan mubahalah. Mana sisinya? Bantahlah dari 3 kerangka itu tadi. Selama 3 kerangka itu tidak terbantahkan, selama itu pula apa yang menjadi realitas hari ini yang dicuatkan oleh Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani adalah satu kebenaran. Betapa mereka oleh sarjana Belanda direkam tingkah pola mereka yang pongah dan senang berperkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Aras9 Channel. Apa kabar saudara-saudara? Semoga Anda dan kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Saya ucapkan selamat memasuki tahun baru 2025 dalam kalender Masehi, karena ini masih awal-awal tahun 2025. Nah, di awal tahun 2025 berarti berbicara tentang diskursus nasab atau kajian nasab Ba'alwi dari 2022 hingga saat ini sudah memasuki 2025 ya. 2022, 2023, 2024, 2025, 3 tahun kurang lebih. Ternyata setelah kami lama juga tidak mengulasnya, masih saja dinamikanya bergolak. Bahkan baru-baru ini cukup ramai beredar adanya seseorang yang mengajak mubahalah berkenaan dengan hal tersebut. Kajian kok dilawan dengan mubahalah. Dan kenapa saya lama tidak mengulasnya? Karena menurut saya sudah selesai ya. Sebuah kajian yang didasari oleh prinsip ilmiah atau keilmuan, memang hasilnya bukan satu kebenaran mutlak. Artinya kebenaran yang masih bisa dibantah selama membantahnya itu juga sesuai dengan kajian yang disepakati oleh para ahli ilmu. Tapi nyatanya sampai hari ini belum mencapai hal itu. Selama belum, maka kajian yang awal masih bisa kita terima sebagai satu kebenaran. Kalau toh akhirnya muncul buku, apa itu yang keabsahan itu akhirnya terbantahkan juga. Karena kunci utamanya ada pada tokoh yang bernama Ubaid. Wahakala huwa huna Ubaidun. Ini sudah cukup klasik ya. Sudah 3 tahun bos. Sudah 3 tahun. Nggak tahu barangkali ada yang baru mengikuti persoalan diskursus nasab ini sehingga kaget. Jadi demikianlah ya. Hal lain juga ya, kalau saya melihat dari berbagai pendekatan itu keimatkan dengan pendekatan kitab atau istilah anak mahasiswa itu library research ya, library research, pendekatan dengan atau meriset dengan buku-buku atau kitab-kitab dengan kualitatif sifatnya dan traditional review bentuknya. Kemudian juga dari sisi ilmu yang lain, dari sisi kesejarahan, bahkan dari sisi filologi juga tidak ditemukan data yang menunjukkan kaum Ba'alwi ini sebagai dzurriyyah Nabi. Berikut juga dengan sisi ilmu biologi atau DNA, ternyata berbeda hapluk grup. Maka dari 3 kerangka ini sebenarnya sudah bisa dikatakan valid bahwa mereka tidak terkonfirmasi sebagai turunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti bicara Nabi kan bisa Nabi Adam ya. Maka kalau masih ada yang bantah-bantah gitu loh, ya dipertanyakan dari mana sisi Anda melakukan pendekatan untuk menerima itu sebagai sebuah kenyataan sebagai dzurriyyah Nabi, dari mana sisinya? Maka untuk mengetahui dari mana sisinya, bantahlah dari 3 kerangka itu tadi. Selama 3 kerangka itu tidak terbantahkan, selama itu pula apa yang menjadi realitas hari ini yang dicuatkan oleh Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani adalah satu kebenaran. Namun yang mungkin berat rasanya, istilah anak sekarang tidak move on untuk gagal menjadi cucu Nabi. Kenapa? Karena ternyata mungkin di antara mereka bergelimang keindahan ketika dirinya
diakui sebagai cucu Nabi. Dan itu juga terekam setidaknya dari 1880-an ketika awal-awal mereka datang ke Nusantara ini. Betapa mereka oleh sarjana Belanda direkam tingkah pola mereka yang pongah dan senang berperkara. Sampai hari ini juga demikian adanya. Ini adalah gambaran secara umum yang ditulis dari masa ke masa. Kalau orang per orang mungkin masih ada di antara mereka yang saleh dan alim. Nah, saudara-saudaraku sekalian, kaitan dengan yang tidak terima ini bahkan juga ngajak mubahalah. Saya tidak tahu namanya, tapi ini beredar di sejumlah grup WhatsApp, dan orang-orang semacam Kiai Imad juga mungkin saya dan yang semisalnya itu dianggap pembenci para habaib. Jadi kalau meluruskan sesuatu atas diri Ba'alwi itu dianggap pembenci. Aduh, kita simak aja dah. Para habaib. Saya menantang mubahalah. Saya siap mubahalah. Saya undang tuh wali dangdut sama si Imad, si Fuad Pleret, si Kol. Siapa lagi? Si Kol udah tobat ya, alhamdulillah. Siapa lagi? Si Abbas. Mereka-mereka yang tidak percaya para habaib, yang menghina keluarga Nabi. Saya siap mubahalah. Tentukan waktunya, siap ditonton sedunia di Monas. Saya tunggu jawabannya. Saya tunggu jawabannya. Saya siap mubahalah bahwa Ba'alawi itu adalah keluarga Nabi. Itu yang disampaikan oleh Syekh Nawawi Tanahara Al-Bantani, dan saya mengikuti ajaran Syekh Nawawi Tanahara Al-Bantani. Pola-polanya sama ya. Kalau saya baca buku sejarah, dengan membawa-bawa ulama Nusantara atau ulama yang terkemuka di negeri ini semacam Syekh Nawawi, itu juga dibawa-bawa dulu oleh Habib Utsman bin Yahya ketika dia kerjasama atau saling menguatkan antara kekuatan Belanda yang dimotori saat itu oleh Sunuk Hurgurunya yang dibawa-bawa oleh Syekh Nawawi. Jadi kembali lagi seperti yang saya ulas tadi, Kang, saya nggak tahu namanya siapa ini. Ya, judulnya tantangan mubahalah untuk mukimat. Dosa nggak ya nyebut mukimat itu terhadap orang-orang yang selaras pendapatnya dengan Kiai Haji Muhyiddin Ismail Al-Bantani. Kalau saya atau mungkin teman-teman menyebut muhibbin kemudian dipelesetkan jadi mukibin dan murkibin, itu masih kena ya. Karena apa? Karena memang mereka sudah sangat umum pencinta para habaib itu, para Ba'alwi itu disebut muhibbin. Kalau mukimat siapa yang mendeklar? Tapi ya nggak apa-apa lah. Konteks dosa atau tidaknya wallahu a'lam, tapi setidaknya ini membuat nama Kiai Imad jadi lebih terkenal. Begini Kang, yang saya nggak tahu namanya, seperti yang saya katakan ya, kajian itu dijawab dengan kajian, bukan dengan mubahalah. Toh apa sih artinya sampean mubahalah di situ? Lah siapa pula sampean? Terus apa efeknya? Segala sesuatu itu kan harus dilihat dari sisi efek positif negatif. Andai pun ternyata panjenengan ini kasarnya terjadi sesuatu karena mubahalahnya kalah gitulah. Terus apa efeknya? Apakah itu mencerdaskan? Kok orang cerdas-cerdas piye itu? Kemudian dikatakan pembenci. Ya Tuhan, kemudian juga nyebut Teku Kori, Assalamualaikum Teku Kori, Teku Muda Kori, yang dikatakan sudah tobat. Teku Kori, apa kabar? Saya juga mengikuti, ada yang minta saya untuk mengulas tentang Teku Kori sekarang begini. Bagi saya tidak penting lah ya, karena Teku Kori itu orang Aceh. Aceh itu penuh dengan strategi-strategi yang sulit dibaca kadangkala, sebagaimana dilakukan Teguh Umar. Sama-sama Teguh ya, bukan Teguh. Saya nggak tahu apakah Teku Kori ini menggunakan strategi Teguh Umar. Saya tidak tahu, maka saya selalu ya santai-santai sajalah, minimal menjadi peria dari percikan-percikan dinamika. Nah, kalau berkenan dengan Syekh Nawawi tadi, Syekh Nawawi tidak mengisbat bos, tidak menetapkan, tetapi beliau menyampaikan. Harus dibedakan antara menyampaikan dengan menetapkan. Menyampaikan itu bisa saja karena dia meyakini atau hanya sekedar menyampaikan dari literatur sebelumnya yang beliau kutip. Begitu loh. Jadi
tidak perlu membawa-bawa syekh-syekh siapapun yang menulis di dalam kitabnya bahwa Ba'alwi itu adalah terah Nabi Muhammad SAW. Karena itu kalau dijadikan patokan, maka kita tidak akan mencari data-data pembanding untuk membantah secara ilmiah sesuai dengan koridornya, yakni sumber zaman dari apa yang disampaikan oleh Kiai Imad. Sama kayak saya ini, saya tidak mengisbat, saya hanya menyampaikan. Tapi kebetulan dengan berbagai pendekatan, mulai dari sisi ilmu nasab yang diulas oleh Kiai Imad, dan saya juga baca dari beberapa tulisan tersebut berkenaan dengan hal itu. Kemudian juga dari pendekatan sejarah, filologi, dan juga tes DNA. Walaupun saya tidak ahli tes DNA, saya bukan ahlinya. Tetapi ketika syarat-syarat untuk meyakini satu kebenaran itu bisa diterima berkaitan dengan sesuatu, maka sah-sah saja kita untuk menerimanya. Nah, dari 3 kerangka itu tadi, sekali lagi saya tegaskan, tidak ada satupun yang bisa mengkonfirmasi kaum Ba'alwi sebagai terah Nabi Muhammad. Kan dari sini 3 unsur inilah Pak yang mestinya dibantah, bukan mubahalah. Nih panjenengan mubahalah aja sendiri seperti Habib jenengan yang dulu itu, ya. Saudara-saudaraku sekalian, saya ulangi lagi atau saya pertegas ya. Ketika membawa-bawa nama ulama dulu tidak mempersoalkan dan segala halnya, sebenarnya bukan dalam persoalan nasab saja, dalam berbagai hal lainnya yang penyampaian itu disampaikan dalam satu tulisan atau dituliskan atau tertuliskan dalam satu karya, itu belum tentu satu penetapan. Bukan isbat, tetapi penyampaian. Yang namanya penyampaian belum tentu satu pengakuan, hanya saja sebagai gambaran. Kalau toh juga pengakuan, belum tentu satu pengakuan yang bersifat kebulatan. Berbeda dengan mengisbat atau menetapkan. Ini kita mari belajar rodok cerdas. Demikian, salam hormat buat semuanya, termasuk buat Akang yang barusan saya putarkan videonya. Saya pinjam untuk diketahui, dan mudah-mudahan kita tetap bersaudara, satu bangsa, satu negara, Indonesia Raya. Mohon maaf jika ada kekeliruan dan ada hal yang tidak berkenan di hati Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.